Baik, selamat siang Ibu dan teman-teman. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 11 untuk mempresentasikan hasil kerja dan diskusi kami dengan topik uji hipotesis. Tapi sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan anggota tim kami. Yang pertama ada Dominga Suarez, kemudian ada Fiorelia Ramos da Silva, saya sendiri Jessica Maharani Baluk sebagai moderator, kemudian ada Kesia Saron Mendala. Selanjutnya, kepada teman saya persilakan waktu untuk menjelaskan mengenai uji hipotesis. Baik, yang pertama kita lihat pengertian dari hipotesis dan uji hipotesis. Pengertian hipotesis adalah suatu pernyataan yang masih lemah kebenarannya dan perlu dibuktikan, atau hipotesis adalah dugaan yang sifatnya masih sementara. Pernyataan keadaan populasi yang akan diuji kebenarannya menggunakan data atau informasi yang dikumpulkan melalui sampel dan dapat dirumuskan berdasarkan teori, dugaan, pengalaman pribadi atau pengalaman orang lain, kesan umum, dan kesimpulan yang masih bersifat sementara. Pengertian dari uji hipotesis adalah suatu prosedur yang dilakukan dengan tujuan memutuskan apakah menerima atau menolak hipotesis nol. Untuk menguji hipotesis, kita memerlukan prosedur atau langkah-langkah dalam pengujian hipotesis. Yang pertama, kita harus menentukan formula hipotesis. Pada hipotesis terdapat dua bentuk hipotesis, yaitu hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Hipotesis nol atau H0 adalah hipotesis yang dirumuskan sebagai suatu pernyataan yang akan diuji. Sedangkan hipotesis alternatif atau H1 adalah hipotesis yang dirumuskan sebagai lawan atau tandingan dari hipotesis nol. Selanjutnya adalah formula hipotesis. Formula hipotesis ada dua jenis, yaitu uji dua arah dan uji satu arah. Uji dua arah atau uji dua sisi digunakan jika parameter populasi dalam hipotesis dinyatakan dengan sama dengan. Uji satu arah atau uji satu sisi digunakan jika parameter populasi dalam hipotesis dinyatakan lebih besar atau lebih kecil. Yang terlihat pada slide ada dua gambar, yaitu uji dua sisi dan uji satu sisi. Pada gambar yang pertama, uji dua sisi, terlihat kurva berbentuk lonceng, di mana terdapat dua daerah penolakan H0. Formula untuk uji dua sisi yaitu H0, theta sama dengan theta 0, H1, theta tidak sama dengan theta 0. Dan pada gambar yang kedua, yaitu uji satu sisi, di mana ada dua gambar kurva yang berbentuk lonceng. Yang pertama, gambar bagian sisi kiri, di mana hanya terdapat satu daerah penolakan H0 di bagian sisi kirinya. Dengan formula H0, theta sama dengan theta 0, H1, theta lebih kecil theta 0. Dan untuk kurva yang bagian pengujian sisi kanan, itu hanya terdapat satu daerah penolakan, yaitu di bagian sisi kanan, dengan formula hipotesisnya H0 theta sama dengan theta 0, H1 theta lebih besar theta 0. Selanjutnya saya beri kesempatan kepada teman saya. Baik, selanjutnya langkah-langkah uji hipotesis yang kedua yaitu menentukan tingkat signifikasi. Tingkat signifikasi dilambangkan dengan alfa adalah besarnya toleransi dalam menerima kesalahan hasil hipotesis nol ketika sebenarnya benar. Biasanya tingkat signifikasi ditetapkan pada 1%, 5%, dan 10%. Artinya ada 5% kemungkinan kesalahan menolak hipotesis nol ketika sebenarnya benar. Besarnya nilai alfa bergantung pada keberanian pembuat keputusan yang dalam hal ini berapa besarnya kesalahan yang akan ditolerir. Besarnya kesalahan disebut sebagai daerah kritis pengujian atau critical region of test atau daerah penolakan region of regression.
atau region of rejection. Langkah-langkah uji hipotesis yang ketiga adalah menentukan kriteria pengujian. Untuk uji dua sisi, gunakan alfa per 2, dan untuk uji satu sisi, kita gunakan alfa. Banyaknya sampel dilambangkan dengan N, digunakan untuk menentukan derajat bebas. Satu sampel, df-nya sama dengan N kurang 1, 2 sampel, df sama dengan N1 tambah N2 kurang 2. Nilai kritis ditentukan menggunakan tabel T atau tabel Z. Slide selanjutnya. Di sini terdapat tabel 1, tabel pengujian hipotesis rata-rata populasi, ada hipotesis, statistik uji, dan kriteria keputusan. Selanjutnya, saya berikan kesempatan kepada teman saya. Baik, selanjutnya kita akan masuk dalam langkah-langkah dalam menguji hipotesis. Yang keempat, saya melanjutkan dari teman saya, yaitu menentukan nilai uji statistik. Statistik uji adalah ukuran yang digunakan untuk menguji hipotesis. Pemilihan statistik uji tergantung pada jenis data dan desain penelitian. Contohnya misalkan kita uji T, kemudian ANOVA, chi-square, dan lain-lain. Kemudian yang kelima, kita dapat membuat kesimpulan. Penetapan keputusan dalam hal menerima atau menolak hipotesis nol sesuai dengan kriteria pengujiannya. Pembuatan kesimpulan dilakukan setelah membandingkan nilai uji statistik dengan nilai alfa tabel atau nilai kritis. Adapun kesalahan yang dapat kita lakukan dalam uji hipotesis ini. Yang pertama, kesalahan tipe 1 atau alfa, yaitu menolak hipotesis nol yang seharusnya kita terima. Peluang kesalahan tipe 1 atau alfa ini adalah alfa atau sering disebut tingkat signifikansi. Sebaliknya, peluang untuk tidak membuat kesalahan tipe 1 adalah sebesar 1 sampai alfa yang disebut dengan tingkat kepercayaan. Biasa kita mendengarnya dalam uji hipotesis itu sebagai tingkat kepercayaan. Kemudian kesalahan tipe 2 atau beta. Nah, menerima kesalahan ini, dia menerima hipotesis nol yang seharusnya ditolak. Peluang untuk membuat kesalahan tipe kedua ini adalah sebesar beta. Peluang untuk tidak membuat kesalahan tipe 2 adalah sebesar 1 sampai beta, dan biasa kita kenal sebagai tingkat kekuatan uji. Dalam kesalahan dalam uji hipotesis ini, ada pun tabel sebagai berikut. Bagaimana kita membuat keputusan menerima H0 dan menolak H0 ini beserta populasi yang sudah ada di tabel. Teman-teman bisa perhatikan. Selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada teman saya untuk menjelaskan. Selanjutnya ada contoh soal. Pengusaha lampu pijar A mengatakan bahwa lampunya bisa bertahan sekitar 800 jam. Akhir-akhir ini timbul dugaan bahwa masa pakai lampu itu telah berubah. Untuk menentukan hal ini, dilakukan penelitian dengan menguji 50 lampu. Ternyata rata-rata dari pengujian 50 lampu itu didapat lampunya bisa bertahan selama 792 jam. Dari pengamatan ini diketahui bahwa simpangan baku masa hidup lampu 60 jam. Selidiki dengan taraf signifikan 5%, apakah kualitas lampu sudah berubah? Penyelesaiannya slide selanjutnya. Diketahui mu 0 800 jam, X bar 792 jam, N 50 lampu, simpangan bakunya sigmanya sendiri 60 jam. Dengan hipotesis H0 mu sama dengan 800 jam, H1 mu tidak sama dengan 800 jam. Taraf nyatanya, taraf signifikannya dan nilai Z tabelnya. Alfa itu 5% dengan Z tabelnya Z alfa kurang Z alfa per 2 sama dengan 1,96. Ini uji Z alfa per 2 ini uji dua arah, uji dua sisi. Selanjutnya kriteria keputusan. H0 diterima jika Z berada di antara negatif 1,96
sampai 1,96. H0 ditolak jika Z lebih besar dari 1,96 atau Z lebih kecil dari minus 1,96. Dengan statistik ujinya, Z sama dengan X bar kurang mu 0 per sigma per akar N, di mana 792 dikurang 800 per 60 dibagi akar 50 sama dengan 0 minus 0,94. Dengan kesimpulan, karena Z-nya minus 0,94 yang berarti minus 1,96 lebih kecil dari 0,94, lebih kecil dari 1,96, maka H0-nya diterima. Jadi pada taraf signifikan 5% cukup alasan untuk menganggap bahwa kualitas lampu belum berubah. Sekian contoh soal, saya kembalikan. Baik, sekian presentasi dan paparan materi kami mengenai uji hipotesis dari kelompok 11. Terima kasih, semoga apa yang sudah kami paparkan dan kesimpulan yang sudah kami berikan dari kelompok 11 bisa dapat dipahami dengan baik oleh Ibu dan teman-teman. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.